Oke, di sini saya akan membahas topik tentang call center forecasting menggunakan moving average ya. Singkat saja pada sesi kali ini. Nah, di sini untuk pembahasan tentang moving average, saya akan mencoba menggunakan data sederhana saja. Jadi di mana di sini ada contoh saja histori dari actual call ya. Dari tahun 2006 sampai dengan 2020, khusus di bulan Januari. Ya memang ini untuk datanya sifatnya long series ya, data yang cukup lama ya. Nah di sini kita akan coba untuk lakukan forecast. Nah sebelumnya saya akan hapus semua datanya. Dan ini bukan data dari perusahaan manapun, ini hanya data yang sifatnya simulasi saja ya, untuk praktek saja. Nah di sini katakanlah saya akan mencoba untuk mengambil dari 3 bulan terakhir, walaupun fleksibel sebenarnya, tergantung kebutuhan, apakah ingin 4 bulan terakhir, 5 bulan terakhir, atau 6 bulan terakhir misalnya ya. Dan juga untuk data actual call yang nantinya untuk menjadi bahan forecast itu bisa ditentukan sesuai dengan kondisi juga. Dan karakteristik dari kondisi dan karakteristik dari event saat itu ya. 3 bulan saat itu. Mungkin mengambilnya bukan, kalau ini contohnya saya dari bulan 2006 aja. Sorry, bulan Januari 2006 ya. Sampai dengan Januari 2008. Tapi nanti untuk pengambilan, jika ingin pengambilan actual call-nya, jika bukan dari kurun waktu tersebut, tidak ada masalah, tergantung dari event dan situasinya. Nah ini saya akan saya akan average ya. Oke, ini sudah dilakukan average. Dan kenapa moving average? Karena memang kalau untuk lewat cara moving average, dia bisa melihat error ya. Dia bisa melihat error, dan dari error itu kita bisa identifikasi ya. Nah, ini untuk forecast awalnya sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal identifikasi errornya. Kita menggunakan kategori MAD atau MAD, MASE atau MASE, dan MAPE. MAD itu kan mean absolute deviation. Jika MASE mean absolute square error. Dan terakhir adalah mean absolute percentage error. Nah, kita bisa memilih salah satu untuk error ininya, error uh, istilahnya error identification-nya gitu ya. Nah, kita akan langsung contohnya untuk MAD. Kita menggunakan absolute ya. Karena hasilnya memang bisa positif, bisa negatif ya. Katakanlah kalau kita tidak menggunakan absolute. Nah, kita coba. Ya, jadi actual call dikurangi forecast. Nah, ada minus ya atau negatif ya. Kalau kita menggunakan absolute. Oke. Berikutnya kita mencari error dalam kategori MASE ya. Atau mean absolute square error-nya. Sama menggunakan absolute. Kita kali 2 ya, double. Sebelum berlanjut, kita akan cari untuk
actual forecast ya. Atau forecast yang sudah, artinya itu sudah berikut pengecekan, berikut dilakukan pengecekan errornya. Oke, oke. Ya, ini adalah forecast yang memang terakhir ya, atau forecast ya, hasil akhirnya yang sudah diperhitungkan dengan errornya. Absolute, sorry. Kita bagi tool call. Oke. Nah, jika ingin menggunakan MAD, maka kita perhitungkan penjumlahannya dengan MAD ini. Jika ingin menggunakan MAC sama saja, tinggal ingin menggunakan yang mana ya untuk errornya. Dan ini adalah forecast yang muncul untuk tahun berikutnya, 2021, 2022, sampai dengan 2032 misalnya. Ini adalah forecast.